Ya ini enggak sih Be, tetap kalau menurut gue nggak tahu kenapa gue pede banget kalau misalnya Nathan ini akan menjadi jungler. Dan tentunya Renvi yang akan bermain Benedetta. Ini bakal bisa kita bilang secara tidak langsung, ini para pemain dari tim Geek Farm sepertinya ada satu yang harus lebih berhati-hati. Ini kalau di head to head yang Barat dengan seorang ekspor, ini agak sedikit sulit untuk Baratnya. Baratnya bakal struggle Israel. Dan apakah itu bakal mampu? Atau ke Baratnya bakal berada di tengah? Kita nggak ada yang tahu. Dan bahkan dengan satu buah Bakshia yang telah didapatkan oleh seorang Onyx Esports membuat tandanya. Oke, tapi kalau misalnya Pak Puluh? Aku Geek. Oke, Geek. Dan juga kali ini langsung aja kita menuju ke Land of Dawn. Dan seperti udah aku duga, Hans akan menjadi jungle dari sisi ke arah Nathan. Dan juga Benedetta menuju ke arah seorang Renvi dan Adam. Kali ini Adam, kalau misalnya kita di atas kertas, seorang Xbox menang melawan seorang Barat. Tapi itu di atas kertas, balik lagi kembali ke arah playernya masing-masing Pak Puluh. Oh baik. Ini dia ya. Game kedua di match kita yang pertama di hari yang ketiga. MPL di season 8 week yang ketiga pula. Salman sudah sampai ke atas sana untuk melakukan sebuah flanking ataupun sebuah sergapan gangguan terhadap player dari Onyx. Tapi ternyata ada Keyboy juga yang udah menggunakan Baxianya. Baxia Shield Unity pun kali ini langsung di pop up. Ditabrakkan aja karena jauh headnya. Pertempuran antara kedua roamer dibalaskan dengan smart missile yang dimiliki oleh Salman Oji. Alright, bukan hanya itu aja, benar-benar Keyboy di sini bakal ngebuka vision, informasi diberikan Darkening dari seorang Frieza. Frieza sepertinya bakal coba dipasang begitu saja, ejector dikeluarkan menuju ke arah belakang. Keyboy bakal menjadi santapan tapi cewek is coming. Flame shot telah dikeluarkan untuk cover tapi ada kolam renang yang dibuka oleh seorang Keyboy untuk membantu dia survive di arah mid lane, Pak Polo. Yap, itu dia, ada kolam renang dong. Boleh. Revitalize pun tadi udah dibuka. Ini akan menjadi pertempuran yang cukup alot harusnya ya, karena ada beberapa sosok tebal juga di atas sana. Baratsnya Phantom Execution tapi masih bisa dikocek dengan satu flicker, tapi tidak dengan Tonros yang diambil oleh Sans. Hilang sudah Baratsnya. First Blood Onyx Esports OG. Alright, tebakan turtle terbuka dengan sangat bebas untuk kali ini. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka bakal merotasi ke arah belakang. Renvi menjadi pilihan ditabrak begitu saja dan bahkan satu hit dari seorang Renvi. Mereka sudah tahu kalau seorang Onyx Esports kali ini bakal bisa di-cutting, tapi ternyata kalkulasi yang salah dari seorang Renvi membuat Renvi terpick begitu saja. Putman dan David sudah diberikan. Ada Hans di depan sana. Tapi ternyata ada selesai retribusi diamankan oleh seorang Hans. Dengan cukup baik. Retri Domir guys ya. Dan ada merasa melap seorang Keyboy. Masih coba dipasang begitu saja. Boots kerat. Marfulan double kill dapatkan. Luki for triple kill. Masih coba dipaksa. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dan bahkan satu hit dari seorang Hans yang membuat Sans kali ini gak berdaya. Sans gak punya apa-apa lagi. Menuju ke arah belakang. Karena betul-betul dan bahkan kali ini pertukaran yang cukup baik dari Onyx Esports 40. Yap, 3 poin kill berhasil diambil oleh San, atau bahkan tadi bisa dibilang 2 poin kill langsung sekaligus seperti itu. Adalah hal yang sangat baik juga dipertonton oleh pemain Onyx Esports. Ini early game mereka udah mulai menguasai, ada jarak 600 gol untuk sekarang. Cewek yang menggunakan Chow pun udah ada rotasi yang sangat-sangat baik dia pertontonkan hingga tadi udah ada satu pergerakan ke area mid yang langsung dia lakukan dan juga membantu ataupun mencoba untuk memberi gangguan terhadap pemain dari Geek Farm ID Profesor. 3 menit pertama, Pak. Ya, 3 menit pertama ternyata di semua lini sudah terjadi teamfight yang banyak banget. Dan bahkan aku nggak expect bahwa cewek bahkan di awal tadi ya ketika Keyboy-nya sebenarnya udah bisa di pick off. Tapi ingat dia bawa Tenacity, especially dia bawa kolam renang yang Ranger Mas bilang yaitu adalah Revitalize. Dan aku tenang banget. Dan dia bisa menjadi kunci. Dan ini yang bakal jadi PR juga bagi Geek Farm. Apakah mereka bisa memaksimalkan potensi dari Hans yang dia udah sestabil ini loh mainnya. Dari game yang pertama, dia udah wise choice banget dengan pemilihan hero-nya, rotasi, atau bahkan mungkin dari decision making-nya. Makanya kita tunggu di game yang kedua kali ini. Apalagi di 3 menit awal walaupun dia belum mendapat. Menuju ke arah lane of dan bahkan tepat diamankan oleh seorang Hans untuk kedua kalinya. Sans bakal coba begitu saja. Sans bakal diamankan tapi ternyata Frieza satu hit terakhir Darkeningnya dihindari dengan Tonros dari seorang Sans. Bahkan tiba-tiba 9 poin sudah diamankan oleh tim Onyx Esports berbalik menuju kali ini. Oni berhasil mendapatkan duel skill seorang Revi dan almost wipe out. Almost wipe out didapatkan dan bahkan di sini Sans dikejar oleh seorang Salman. Coba didapatkan begitu saja. Peter Messi ke arah belakang. Satu hit terakhir diamankan oleh seorang Sans dengan punchernya. Hampir aja 40. Hampir aja, tapi Purple Buff pun berhasil diambil. Salman belum bisa untuk memberikan backup-annya terhadap Purple Buff tersebut. Mencoba untuk maju, memberikan agresi balik terhadap player dari Onyx. Tapi belum berhasil, belum ada backup-an yang terlalu besar untuk bisa memberikan damage terhadap pemain dari Onyx Esports.
Dan sesaat lagi kita akan lihat aja bagaimana replaynya, Prof. Ya, ini fight yang terjadi, apalagi fightnya di arah turtle. Makanya ini agak sedikit riskan, walaupun kita sempat melihat ada satu source yang menurut aku terburu-buru. Balik lagi turtle-nya diamankan 2 kali oleh Hans, tapi itu adalah source skill yang sangat amat mahal dari Lunox. Menurut aku Freeze, kalau tadi dia memainkan Freeze Didi seperti tadi lagi ya kan, menurut aku agak terburu-buru dan agak sedikit memakan source. Apalagi itu di hadapan seorang Sans yang dia punya immune gitu loh dari kontrolnya Ranger Mas. Oke, kalau gitu kita bakal lihat lagi. Di sini ada perebutan satu Balita Wonder lagi-lagi Hans. Dan aku bisa bilang mungkin untuk beberapa belakangan ini Sans ini sebenarnya tidak pernah gagal dari Retribution. Tapi ternyata dengan adanya Hans, Sans ini secara tidak langsung tercounter dari Retribution ya. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau misalnya KB boleh, gue boleh tahu, bakal coba dipaksakah kali ini oleh Sandrian dan ternyata iya nggak mau lebih. Ini si Sansnya tahu nggak, Be? Kalau si Hans tuh ngefans sama Sans? Harusnya tahu sih, harusnya tahu. Soalnya kan ini udah bisa dibilang agak banyak lah di media-media kita, apalagi yang mungkin memberitakan MPL. Makanya menurut aku apakah buff namanya kebalik ya? Karena wah, aku menghadapi orang yang idolanya sama aku gitu, tapi untuk fight sekarang. Kali ini bakal coba dipaksa, ternyata di belakang sana Dream jadi bulan-bulanan warga karena Yopto dan Tarto lagi-lagi diamankan. Sans yang ngebuka, Hans yang ngamanin. Kali ini Retribution dari Hans luar biasa dan bahkan Sans baru kita bahas dari seorang Sans dengan Retributionnya bahkan sudah berhasil diambil tanpa basa-basi. 3 turtle semuanya diamankan oleh Geekpam tanpa ada kontes sama sekali. Pada ke arah belakang dan bahkan Order Brilliance masih menyelamatkan hari dan seorang Frieza. Frieza masih mau lebih karena ada Adam, karena ada Salman dan bahkan Konsil digunakan seorang Keyboy untuk kabur. Lihat di arah top lane-nya, Hans berhasil mendapatkan 1 buah turret tanpa ada pengawalan sama sekali 40. Yoi, ceweknya pun berhasil untuk dia sekarang. Barasnya ditendang langsung masuk ke dalam kerumunan pemain dari Onyx Esports. Diajar habis-habisan tapi Sansnya cukup terpisah. Untungnya masih ada cewek di bagian belakang dan juga Salman beserta pemain yang lainnya tidak mau lagi melanjutkan aksinya. Tapi di tempat yang berbeda ada aksi penculikan yang berhasil dilakukan dan Hans menjadi korbannya, Oji. Alright, dan bukan hanya itu aja, lihat di depan sana ada Lost Insanity keluar. Salman yang bakal coba ditabrak, flicker masih digunakan. Ngedrip gak dapetin apapun dari seorang boost menuju balik. Retreat dilakukan. Onyx Esports walaupun mereka unggul, tapi turretnya kali ini mereka juga tidak terlalu jauh. Dari segi point kill bahkan hampir berbeda 9-40. Di top lane sana, melihat ada cewek yang coba melakukan clear minion dan para pemain dari tim Onyx Esports di arah mid lane hanya juga clear saja. Adam, one by one situation melawan seorang cewek, tapi cewek sepertinya yang sedikit kesakitan memukul sang dinosaurus kecil ini, Pak Pulung. Yap, ini terjadi sebuah perubahan posisi lagi. Ada cewek sekarang berada di bagian atas, dia recall lagi sekarang mau ke arah mana, kayaknya mau membantu ataupun ada sebuah inisial yang akan dilakukan di area mid nih. Karena sekarang pergerakannya dari pemain Onyx Esports juga semuanya udah mulai berkumpul, ada 4 player. Sansa di bagian belakang siap untuk memberikan, langsung ada 1 meter execution. Tonrosnya juga udah berhasil masuk ke bagian dalam. Salmannya menjadi korban untuk kali ini. Siapakah yang akan langsung ditelan dengan ada Tonas Welcome pun belum dikeluarkan sejauh ini, tapi ternyata udah dikeluarkan. Tapi gak berhasil untuk bisa mendapatkan dan menelan siapapun yang ada di depannya. Sedikit lagi yang tersisa, flame shotnya kelar, Ji. Kelar sudah. Wow. Oke, tapi lihat Hunter seorang diri, 1 mempercepat execution godlike untuk seorang Sans. Berhasil didapatkan oleh tim Onyx Esports. 2 berbanding 16 poin kill yang terpaut jauh. Tapi Last Insanity dari seorang Barat gak berhasil dibuka. Dijelas dikelupin karena Last Insanity-nya terlalu panas. Lidah dari dinosaurus yang tidak kuat. Dan jangan lupa untuk momen game favorit kalian di sneak video. Dan dapatkan kesempatan menangkan skin spesial. Di-download sekarang juga ya guys ya. Silakan Pak Mulu. Oke. YGY ya Ji ya. Ya guys ya, siap langsung. Oke, di area mid, Burst dan juga Drian udah secara posisi. Dibuang lagi untuk payungnya, tapi Sans memberanikan diri. Ada Puncher tadi langsung lompat ke bagian depan ataupun langsung menusuk ke arah depan. Ada Sans juga yang masih mengamankan ataupun mencoba untuk menghilangkan 1 wave minion di bagian bawah. Tapi ternyata tidak, dia ingin mengambil ke arah monster junglernya. Prof, ini kalau kick out lama-lama kayak begini nih, bentar lagi bakal habis ya area defensifnya kalau kayak begini ya Prof ya. Ya, apalagi kita menengok bagaimana source-nya dari jungle, dari apapun itu kayak udah mulai dimakan perlahan-lahan dan bahkan untuk menelan satu apa ya bisa dibilang Bumblebee ini ya emang bener-bener berat banget. Tapi apalagi Keyboy gitu loh. Keyboy bakal berhasil untuk mendapatkan bait-nya kalau seandainya si sulit-sulitnya berhasil Pak Pulu.
Piap. Ini dia terjadi lagi pertempuran yang ada di area dari pit Purple Buff-nya. Udah ada pertempuran yang terus berlanjut. Renvi-nya memberanikan diri maju ke bagian depan. Hanya saja untuk Rian masih berhasil mundur ke bagian belakang. Tapi Renvi-nya tidak akan bisa kabur. Karena sedikit lagi HP tersisa. Masih dikejar. Phantom Execution dan Tondrosnya. Engkau mau pergi kemana Renvi? Tidak akan dilepaskan oleh Suns-nya, Ji. Oke, satu buah Tondros berhasil mendapatkan 1 poin dan ditambah dengan 1 buah darah yang berhasil membuat Suns kabur. Sustainability-nya kali ini Suns bakal lebih sustain lagi. Bahkan cewek fokus menuju ke arah turret. Lihat apa yang cewek lakukan. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dia langsung menuju ke arah turret, tapi sayang sekali memang belum waktunya. Karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik, Pak Pulo. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik, tapi ini dia itemnya, bro. Ya, itemization yang cukup menarik ketika kita melihat Suns yang belum tumbang sama sekali dan bahkan dia cuekin Endless Battle. Dia utamain gimana caranya. Dia punya Tondros dan juga dari puncture-nya dia damage-nya tinggi banget. Dan thanks to Drian, karena Drian yang sebenarnya menjadi titik tumpu dari Onyx Esports menurut aku. Karena dia yang malah menunggu Hans dari tadi. Dia nggak mau 2 kali di backstep oleh Hans. Dia nggak mau 2 kali di flanking oleh Hans. Makanya tadi banyak banget deny rotation yang dimainkan sama Drian ketika Hans bermain di top lane oleh seorang Drian. Dan dengan itemization apalagi dia udah punya Holy Crystal, ya ini Hans kalau nggak cepat-cepat untuk bikin item kayak Athena Shield kayaknya dia bakal langsung instant kill oleh Drian, Pak Polo. Yap, itu dia yang udah terjadi. Bahkan barusan tadi kita lihat ada satu Yin yang Overturn yang langsung keluar. Udah mengenain ke arah Hans, tapi sedikit lagi HP-nya. Tapi dia masih bisa selamat loh, Ji. Hampir aja tadi Hans bisa di pick off oleh Kagura ya. Yes, hampir tapi tidak pernah cukup, ya kan? Almost is never enough. Dan lihat para pemain dari tim Onyx Esports, mereka bakal coba untuk mendapatkan Lord. Mereka ingin mengamankan game ini dengan cukup cepat. Mereka nggak mau kasih waktu lagi untuk para pemain dari tim Geek Farm karena mereka sadar di late game nanti ini Nathannya bakal benar-benar berbahaya. Darkening dari Frieza juga bakal sakit banget dan tentunya Lord diamankan tanpa basa-basi. Meanwhile dari bottom lane, para pemain dari tim Onyx Esports, mereka udah siap untuk melakukan split push dan sepertinya para pemain dari tim Geek Farm pun sadar mencium bau-bau keringat dari seorang Cho. Dibuka begitu saja. Lihat Kiboy datang dengan kereta kuda tapi ternyata kali ini tidak berhasil di follow up. Masih menunggu Lord. Mereka akhirnya tidak lupa diri kalau mereka masih menunggu Bapak Lord yang terhormat di arah mid lane, Pak Pulung. Yap, ini kita lihat aja sesaat lagi akan ada pertempuran. Kita lihat aja siapa yang akan mendapatkan cedera serius, entah itu mengarah ke hati, limpa ataupun ke arah anatomi tubuh lainnya. Pertempurannya akan sangat-sangat besar karena ada Lord yang udah mulai dikawal oleh Onyx Esports. Udah ada Suns juga dengan purple buff di dalam tubuhnya. Kiboy masih melihat dari kejauhan. Drian pun belum melemparkan payungnya, Oji. Alright, dan bukan hanya itu aja, ini Bitter sudah berhasil diamankan. Lihat dari bottom lane, bakal coba diamankan oleh seorang cewek juga. Dipasang dengan 1 buah puncher, menuju ke arah belakang. Tondros yang telah dikeluarkan, langsung Sanity belum ditahan. Tapi ini menunggu 1 buah chokehold dari seorang Kiboy, tapi ternyata tidak dipaksakan. Dan bahkan pun dilempar, langsung Sanity ke arah belakang. Dikeluarkan begitu saja, keluar, wow, diambil 1. Dan ternyata termakan dari seorang Kiboy pun Immortal Shard pecah. Di belakang sana bertukar dengan 1 buah Benedetta. Tidak ada high core claim ini. Phantom ke arah belakang. Lihat puncher yang didapatkan oleh seorang Suns. Tapi ternyata tercatat dan this ini bencana. Onyx Esports take the game to 2-0 untuk tim Onyx Esports, Pak Pulung. Wow. Memang ada sebuah aksi yang sangat gemilang tadi pertarungan Onyx Esports di last spike-nya belum lagi